Assalamualaikum, selamat datang di channel Bunda Misyaukina. Kali ini aku mau bagikan resep jamu kunir asem, jamu favorit kita semua. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk bahan-bahannya, ini aku pakai 500 gram kunyit, 250 gram asam jawa. Jadi perbandingannya 2:1. Kemudian biar lebih mantap, di sini aku tambahkan serai, jahe sedikit, gula jawa, kemudian madu. Untuk airnya di sini aku pakai 3 liter ya. Pertama kita mau menghaluskan dulu kunyitnya, tapi sebelumnya kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, agar tangan kita nggak kuning, kita bisa pakai sarung tangan plastik. Ini mudah banget ya didapatkan, di toko-toko plastik juga biasanya ada, harganya pun relatif murah. Oke, sekarang waktunya kita potong-potong kunyitnya. Semakin kecil atau semakin tipis itu semakin baik ya. Aku pindahkan dulu biar nggak kesulitan ngambilnya. Kita potong semua sampai habis. Nah, ini sudah selesai aku potong semua, waktunya kita blender. Sebenarnya ini lumayan banyak banget nanti jadinya. Jadi kalau misalnya kalian hanya untuk dikonsumsi pribadi, cukup bikin separuh dari takaran yang aku share. Kalian juga bisa simpan di kulkas dan bisa diminum sewaktu-waktu. Kemudian sekarang kita potong jahenya tipis-tipis juga, nanti ini akan kita ikutkan di blender. Sedangkan untuk serainya nanti cukup kita geprek aja. Ini serai ini bisa membuat kunir asam kita menjadi lebih segar. Ya, kunyitnya udah selesai kita blender, waktunya kita peras-peras. Kita taruh kunyit yang sudah halus di tempat yang agak besar. Sebenarnya ada versi yang kunyitnya ini ikut direbus dan itu lebih menghemat waktu. Tapi biasanya hasilnya tidak secerah kalau kita peras. Sebelum melakukan peras memeras, kita pakai sarung tangan lagi. Ini aku ganti yang baru karena yang tadi sudah sobek-sobek. Kita masukkan asam jawanya tadi. Lalu kita remas bersama dengan kunyit yang sudah kita haluskan. Memang ini agak menyita waktu sehingga butuh kesabaran. Pastikan kalian memang punya waktu luang untuk membuat kunir asam ini. Alasan kenapa kamu perlu banget bikin kunir asam sendiri? Tentunya karena bikinnya mudah, bahannya murah, dan tentunya mudah kita temui. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu ide jualan kamu yang tentunya menguntungkan. Keuntungan yang kita peroleh bisa 2 bahkan 3 kali lipat dari modal yang kita keluarkan. Lumayan banget kan? Tapi kalaupun tidak jualan, ya hitung-hitung kita lebih hemat karena kita bikin sendiri. Ini semuanya sudah tercampur, saatnya kita saring ke wadah yang lebih besar. Ini aku pakai panci yang mau aku pakai untuk merebus. Nah, kekurangan kalau kita bikin kunir asam sendiri yaitu perabotan kita siap-siap berubah warna jadi kuning. Kalau kalian punya tips cara cepat menghilangkan warna kunyit, baik itu di perabotan maupun di tangan, share ya. Siapa tahu selain aku, yang lainnya juga butuh informasi ini. Oke, kita lanjut peras-peras lagi. Ini merasnya seperti kayak kita memeras kelapa. Bedanya kalau kelapa agak cenderung kasar sehingga mudah diperas.
Kalau kunyit itu cenderung halus sehingga lumayan sulit untuk diperas. Jadi butuh effort lebih dalam memeras. Nah, tips agar mudah memeras, akar-akar atau semacam serabut yang ada di asamnya itu jangan kita buang ya, karena itu sangat membantu mempermudah kita dalam memeras. Nah, karena ternyata menggunakan sarung tangan ketika memeras itu cukup menyulitkan, jadinya ini aku lepas aja. Walaupun harus merelakan nantinya tangan kita menjadi kuning, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut peras-peras lagi sampai airnya habis, yaitu sekitar 3 ml. Maaf, maksudnya 3 liter. Setelah proses panjang, akhirnya peras memerasku selesai dan ini tanganku kuning semua. Sekarang lanjut kita masukkan gula jawanya. Bisa juga kalian sisir terlebih dahulu, tapi ini enggak aku sisir karena ketika kena panas api, itu dia akan meleleh dengan cepat. Lalu kita masukkan serai. Kita aduk sebentar sebelum kita panaskan di atas kompor. Sekarang kita nyalakan api. Ini apinya dibuat besar tidak masalah untuk awalnya, tapi nanti ketika sudah mendidih, apinya kita kecilkan menjadi sedang. Nah, ini sudah mendidih, kita aduk-aduk dan kita kecilkan apinya. Kita pastikan lagi bahwa gulanya sudah benar-benar mencair. Sebenarnya merebus kunyit ini tidak boleh lama-lama ya, karena bisa merusak kandungan yang ada di dalamnya. Sehingga kalau sudah mendidih, kita aduk-aduk sebentar lalu kita matikan apinya. Setelah kunir asam ini tidak terlalu panas, kita masukkan madu. Nah, kalau kita masukkan madu dalam suhu yang panas, itu juga bisa merusak kandungan yang ada di dalam madu. Kita aduk-aduk lagi agar uapnya menghilang. Dan ini kompornya udah aku matiin dari tadi ya. Kita cek rasa, kalau kurang manis bisa kita tambah madu lagi. Kalau kurang asam, bisa kita tambah pakai jeruk nipis. Ini punyaku kurang manis jadi aku tambahkan madu, atau sebenarnya pakai gula juga tidak masalah. Dan kunyit asamku siap untuk dinikmati. Dibikin anget ataupun es, sama-sama nikmat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.